Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Kita harus hormati yang lain. Cuman di Islam nggak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Antum nggak boleh paksa orang lain pindah agama. Nggak boleh, dosa antum. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero toleransi. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, gak apa-apa, gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar. Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim, dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun nggak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus, tidak, kita doakan, solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah, tidak ikut, biarkan. Nah itu yang terbaik. Jelas ya?